pencerah, selamat datang di kampus pencerahan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini kami akan mengejak generasi pencerah untuk mengenal lebih dekat kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yuk!
Sekarang kita berada di kampus 3 Umsida, yakni berlokasi di Kilang Wonoayu. Di sini itu Fakultas Ilmu Kesehatan. Ada apa aja di sini? Yuk kita lihat. Baiklah generasi pencerah, kami tunggu di kampus pencerahan. Kita wujudkan mimpi hebat bersama. Salam sehat, bangga Umsida. Assalamualaikum generasi pencerah, selamat datang di kampus pencerahan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini kami akan mengajak generasi pencerah untuk mengenal lebih dekat kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Erna Herawati. Alhamdulillah saya diberi amanah sebagai Wakasek Kurikulum di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Ini teman-teman yang ada di AUM Muhammadiyah bisa bergabung di Manajemen Pendidikan Islam di studi S2 Umsida Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Prawoto, Wakil Kepala Sarana dan Prasarana di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Saya memilih bergabung dengan program S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo karena saya memandang Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mempunyai profil kelulusan yang cukup berkualitas. Saya Nur Khalifah, mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Banyak keunggulan kuliah di program ini, salah satunya adalah saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Berkat kerjasama dari Umsida dengan Universitas Utaran Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifatus Solihah Zamzami, alumni Pasca Sarjana Umsida, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2021. Saya menempuh program S2 dengan masa studi 4 semester, lulus dengan IPK 3,93. Alhamdulillah, bersyukur sekali bisa melanjutkan program Pasca Sarjana dengan beasiswa 100% dari program Madin Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laksanakan kesusahan yang harus dihadapi, ilmu yang harus digali, kegembiraan bersama yang harus dibagikan, serta cinta yang selayaknya dinikmati. Tibalah saat di ujung cerita kita menjadi alumni.
Ya, sekuat apapun kita menyederhanakan hidup, hidup tak akan pernah sederhana. Selalu ada kejutan. Tapi kita harus percaya, cerita ini tak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak Rektor, Ibu Dekan, Ibu Kaprodi, Bapak dosen pembimbing, serta dosen-dosen yang senantiasa memposisikan bukan di depan, bukan pula di atas para mahasiswa, tetapi beliau semua berada di samping kita mahasiswa untuk menuntun, menggandeng menuju tujuan dengan seindah ini. Saya Nurul Mukaromah, SSMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Handoyo, alumni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam dengan IPK 3,97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sona, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Saya alumni S2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam UMSIDA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aun Rafiq, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Dan jangan lupa, saya alumni Universitas Muhammadiyah. Saya menyampaikan selamat kepada teman-teman guru di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang menempuh program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selamat dan sukses. Anda semuanya adalah pemimpin-pemimpin masa depan di sekolah ini, dan saya sama sekali tidak meragukan program Pasca Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini, karena Muhammadiyah sudah teruji dalam hal pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Saya juga menyampaikan selamat kepada teman-teman guru yang berangkat ke universitas secara mandiri dalam rangka melanjutkan studinya, beasiswa dari Muhammadiyah. Selamat dan sukses Universitas Muhammadiyah. Dari sini pencerahan bersemi. Bisa gabung yuk. Sekarang juga Di Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Assalamualaikum generasi pencerah, selamat datang di kampus pencerahan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini kami akan mengejak generasi pencerah untuk mengenal lebih dekat kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yuk!
diganti karena kami bilang nggak usah. Sekarang kita berada di kampus Sidoarjo, yakni berlokasi di Wilayah Monas. Di sini ilmu kesehatan. Ada apa aja di sini? Yuk kita lihat. Ya, kita wujudkan mimpi hebat bersama. Salam sehat, bangga Umsida.
Saya ucapkan selamat datang kepada hadirin peserta, juga materi kita pada pagi hari ini. Selamat datang Ibu Dr. Eni Faryatul Yuni, Ibu Siti Taurusma, SPSST MT. Baik teman-teman, mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Mohon izin teman-teman untuk menonaktifkan mikrofonnya ya, agar kita bisa kondusif untuk acara pada pagi hari ini. Dan kepada teman-teman yang belum mengaktifkan mode videonya, silakan diaktifkan dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Eni Faryatul Yuni, SPSI, MPDI. Yang terhormat Ibu Cindy Taurusta, SST, MT. Dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersua secara virtual di acara webinar optimalisasi layanan BK untuk pengenalan potensi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Salawat teriring salam, mudah-mudahan tetap tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, yang kita teladani akhlak-akhlaknya. Semoga di akhirat sana kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya. Amin. Baik teman-teman, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, sebelum memasuki acara inti, saya harap teman-teman yang berada di link Zoom virtual ini mohon mengaktifkan mode videonya agar kita bisa saling bersua ya secara virtual, bisa saling bertatap begitu ya. Monggo teman-teman. Oke, teman-teman bisa menggunakan background virtual yang linknya sudah ada di player ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita simak paparan materi optimalisasi layanan bimbingan konseling untuk pengenalan potensi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 kepada yang terhormat Ibu Dr. Eni Faryatul Yuni, SPSI MPDI, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rifa selaku moderator hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengarkah dari sana karena di kampus barusan wifi-nya agak menurun gitu. Terdengarkah? Oke, saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihatkah? Ya, baik, sudah nampak Bu Eni. Sudah nampak. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati pemateri kedua Ibu Cindy Taurusta, SST MT, yang akan memberikan materi webinar pada pagi hari ini, dan Mbak moderator, Mbak Panitia, terima kasih bantuannya, dan mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini.
Tema webinar pada pagi hari ini adalah optimalisasi layanan bimbingan konseling dalam rangka untuk pengenalan potensi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Izin perkenalkan, karena ini tidak hanya dari Fakultas Agama Islam, tapi juga dari Fakultas Saintek. Nama saya Eni Variatul Fahyuni. Saya mengajar di Prodi PAI, PBA, juga mengajar di S2 MPI, Magister Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian permasalahannya, mengapa optimalisasi layanan BK ini diperlukan dalam rangka untuk pengenalan potensi belajar siswa? Karena pada saat sekarang, pada saat masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali permasalahan belajar siswa, utamanya dari sisi PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan layanan bimbingan konseling. Karena sebelumnya, sebelum masa PJJ, sebelum masa pandemi COVID-19 ini, layanan bimbingan konseling bisa dilaksanakan secara tatap muka. Namun karena pandemi, kemudian semuanya harus dilakukan by online, by jarak jauh, akhirnya banyak berdampak pada kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa ini tidak hanya siswa tingkat sekolah dasar, tapi juga siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan bagi mahasiswa itu sendiri. Kesulitan belajar di masa pandemik ini merata dialami oleh semuanya. Kompleks sekali masalahnya. Kemudian permasalahan ini, mengapa saya di pandemik ini kok banyak sekali permasalahan, Bu? Karena salah satunya keterbatasan layanan bimbingan konseling jarak jauh. Karena BK, bimbingan konseling by telepon, by WA, itu kurang maksimal dilakukan, beda dengan pembelajaran e-learning lainnya. Dan ternyata dari hasil survei APJI yang kami cek, yang kami cross-check, ternyata di sini terlihat angkanya bahwa separuh, lebih dari separuh penduduk Indonesia, 55% penduduk Indonesia adalah pengguna aktif internet. Dan yang lebih mencengangkan lagi bahwa penduduk Indonesia itu menduduki peringkat kelima tingkat internasional itu setelah Cina, India, USA, dan Brazil. Luar biasa ternyata Indonesia itu peringkatnya berada di peringkat 5 pengguna internet terbanyak. Maka jika melihat ini, jika melihat banyaknya permasalahan di masa pandemi COVID, kemudian melihat potensi lebih dari separuhnya penduduk Indonesia itu menggunakan internet atau berbasis melek digital, maka di sini diperlukan peran penting lembaga pendidikan. Nah, peran penting lembaga pendidikan itu bukan hanya sekolahnya saja yang berperan, tapi guru-gurunya. Anda semua ini calon-calon guru PBA, calon-calon guru PAI, calon-calon guru PGMI ini nantinya bisa mengambil peran dalam rangka untuk membantu memberikan solusi pada permasalahan belajar siswa. Lanjut di sini, ini hasil survei yang kami lakukan. Kami ingin mengetahui bagaimana tingkat stres akademik siswa di masa pandemi COVID-19. Ada 4 item yang kami teliti. Ada aspek psikologi itu dari tingkat psikisnya, kebosanannya, keboringannya dalam belajar. Kemudian aspek fisiologi itu dari sisi fisiknya. Kemudian kognitif, daya pikirnya, behavior, perilakunya. Ini ternyata dari stres akademik siswa setelah kami cek di beberapa sekolah. Ternyata ada beberapa sekolah, katakanlah sekolah A, B, dan C. Ternyata dari sisi keboringan, ini ada sekolah yang merasa, siswa itu yang merasa tidak boring dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dari sisi fisiologi, dari gerak tubuhnya juga mereka merasa tidak ada gangguan. Tapi ternyata di bidang kognitif, daya pikirnya mereka ternyata mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan behavior itu perilakunya saat mengerjakan, atau skillnya dalam mengerjakan itu juga memiliki gangguan yang luar biasa. Artinya dari sini bahwa dengan pandemi COVID-19 ini, dengan pembelajaran jarak jauh ini ternyata memberikan dampak stres akademik yang luar biasa bagi para siswanya. Sehingga jika hal ini dibiarkan tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa. Dampaknya ya rendahnya minat belajar, rendahnya hasil belajar siswa. Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, pun juga di tingkat perguruan tinggi juga ini bisa
bisa mempengaruhi ke adik-adik mahasiswa jika tidak segera ditangani. Lanjut, berdasarkan landasan teori, karena berangkat dari berbagai permasalahan yang ada tadi itu, kemudian kami merujuk dari hasil teori itu, bahwa ternyata dari hasil penelitian Lubis, proses KBM, proses kegiatan belajar mengajar yang selama ini diterapkan, PJJ, pendidikan pembelajaran jarak jauh, yang teman-teman lakukan selama 1 tahun, 2 tahun kurang ini ya. Ternyata dari hasil penelitian Lubis tahun 2020 bahwa PJJ ini kurang efektif. Mengapa kurang efektif? Karena banyak sekali keterbatasan sarana prasarana penunjang, plus juga SDM. SDM di sini, SDM bisa jadi dari adaptasi guru-gurunya terhadap media digital yang kurang, plus juga siswanya pun juga belum adaptif dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital tersebut. Kemudian hasil penelitian Haryani tahun 2020, mengingat PJJ ini kurang efektif, maka dilakukan berbagai inovasi. Inovasinya salah satunya menggunakan e-learning, termasuk teman-teman di UMSIDA juga menggunakan e-learning. Tapi ternyata hasil penelitian Haryani ini bahwa penggunaan atau penerapan e-learning ini tidak mampu menggantikan interaksi edukatif. Jadi masih sangat-sangat lemah. Makanya di sini UMSIDA tidak hanya menerapkan pembelajaran jarak jauh saja, tidak hanya menerapkan e-learning, tapi juga diperlukan tatap muka. Mengapa? Karena e-learning saja itu tidak mampu menggantikan interaksi edukatif yang sesungguhnya. Dan hasil penelitian berikutnya Ramlah tahun 2018, bahwa ternyata layanan bimbingan konseling itu memiliki porsi yang sangat-sangat penting pengaruhnya. Tidak hanya pada fokusnya, tidak hanya pada aspek akademik siswa, tapi ternyata layanan bimbingan konseling itu juga mempengaruhi aspek pribadi, mempengaruhi aspek sosial, mempengaruhi aspek intelektual, bahkan sistem nilai pada peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, potensi siswa. Menurut hasil penelitian Peter tahun 2019 dan Prabanita tahun 2020, ternyata di sini sangat mencengangkan bahwa ternyata ada perbedaan, ada hubungan, ada korelasi antara siswa yang memahami gaya belajar dan multiple intelijensinya atau kecerdasan majemuknya, ada peningkatan hasil belajar siswa. Artinya dari sini, dari layanan BK itu sebenarnya bisa di-push, bisa dimaksimalkan dari pengajaran itu tidak hanya guru mengajar, sekedar mengajar saja, tapi layanan BK dimaksimalkan untuk mengenalkan potensi belajar siswa. Sesungguhnya anak itu punya gaya belajar di mana sih? Dia memiliki kecerdasan majemuk di titik mana sih? Maka dari situlah itu nanti bisa dimaksimalkan. Nah, webinar hari ini adalah membahas tentang layanan BK, optimalisasi layanan BK itu dalam rangka untuk mengenalkan potensi siswa yang selama ini mungkin para siswa itu tidak tahu potensi belajarnya di mana. Nah, dari sinilah harapannya adik-adik mengikuti webinar ini nantinya saat lulus dari sini itu tidak hanya tugasnya hanya mengajar, tapi paling tidak mengenalkan bagaimana potensi peserta didiknya sehingga dapat membantu meningkatkan prestasi atau hasil belajarnya. Lanjut di sini, manfaat gaya belajar itu untuk apa sih Bu? Manfaat gaya belajar itu? Oke, ini manfaat gaya belajar untuk pendidik, untuk guru, bukan untuk siswanya, belum untuk siswanya ini, untuk pendidik. Ini dari hasil riset yang kami lakukan di 3 kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ternyata dari kelas A, B, dan C ini setelah dicek gaya belajarnya menggunakan instrumen bimbingan konseling yang sudah ada, ternyata dari kelas A, B, dan C ini sangat beragam. Dari kelas A ini tinggi sekali gaya belajarnya di bidang visual, kombinasi auditori. Sedangkan kelas B ini malah tingginya di bidang auditori, kombinasi visual. Dan kelas C ini malah kebalikannya, yang lebih tinggi adalah kinestetik, kemudian kombinasi auditori. Maka Bu, fungsinya apa sih gaya belajar siswa ini? Fungsinya apa sih guru tahu dengan gaya belajar siswa ini? Dengan tahu bahwa kelas A, B, dan C ini memiliki gaya belajar yang berbeda, maka guru dapat memetakan strategi
belajar strategi mengajar ke siswanya yang efektif. Contoh, saat mengajar di kelas A, maka guru tidak boleh hanya dengan ceramah dan ceramah. Mengapa? Karena di kelas A itu gaya belajar anak-anaknya lebih banyak di visual. Maka guru harus mengkombinasikan pembelajarannya, pengajarannya dengan entah PPT, entah itu video pembelajaran, entah itu media, dan seterusnya. Kebalikannya, untuk yang kelas B lebih tinggi di auditori. Guru cara mengajarnya hanya dengan sistem penugasan. Maka untuk anak-anak yang auditori ini mereka hasil belajar akan rendah. Mengapa rendah? Karena tidak matching dengan gaya belajarnya. Maka dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru BK, sebenarnya guru BK ini untuk di Umsida, baik mahasiswa PAI, PBA, PGMI, ini semua nantinya orientasinya akan diberikan kompetensi tentang ilmu ke-BK-an, ilmu tentang bimbingan konseling. Mengapa? Karena dari panjenengan semua, dari adik-adik semua ini dengan mengetahui gaya belajar siswa, Anda ini nanti dapat memanusiakan peserta didik masing-masing. Bahwa manusia itu sifatnya unik, manusia itu tidak sama, tidak semua siswa itu bisa disamakan cara mengajarnya dan yang lain-lain. Lanjut sekarang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk manusia ada 9, atau ada yang 8, yang terbaru sekarang ada 9. Di sini terlihat kelas A, B, dan C. Ternyata dari kelas A, B, dan C ini juga beragam kecerdasan majemuk itu. Yang menarik di sini bahwa di kelas A, B, dan C ini dari 9 kecerdasan majemuk ini ada 1 titik lemah, yakni di bidang di aspek matematik. Tapi dari sisi yang lain di tingkat di indikator interpersonal itu anak-anak itu suka bergaul, anak-anak itu suka berkomunitas dan yang lainnya. Maka dari apa yang menjadi kekurangan di kelas ini itu sebenarnya sudah terjawab di interpersonal. Jika guru itu paham dengan kecerdasan majemuk yang ada di dalam kelas itu. Sehingga kalau dalam psikologi itu tidak ada dikatakan siswa itu bodoh. Tapi siswa itu belum mengenal karakter dirinya, siswa belum mengenal kebutuhan belajarnya. Maka calon pendidik Anda semua ini nantinya bisa bermanfaat, bisa memberikan kebermanfaatan bagi guru-guru lain untuk bisa paling tidak memapping seperti ini. Ini untuk gurunya. Bu, apakah untuk siswanya akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Anak-anak yang tahu kecerdasan belajarnya itu atau gaya belajarnya di visual, maka dia akan lebih terbantukan saat dia itu menyadari bahwa saya harus lebih banyak membaca, bahwa saya harus lebih banyak melihat, dan seterusnya. Lanjut. Instrumen atau alat tes BK ini fungsinya untuk apa? Untuk siswa. Siswa akan mampu mengenal gaya belajarnya, siswa akan mampu mengenal kecerdasan majemuknya. Dengan dia tahu minimal 2 alat tes ini, siswa akan mampu memahami kelemahan dan kekurangannya. Dengan siswa tahu bahwa saya itu punya kelemahan A, saya punya kelemahan B, tapi saya punya kelebihan C, saya punya kelebihan D. Maka dia akan dapat menentukan, dia akan dapat memilih strategi belajar yang efektif, yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Makanya kalau di bidang psikologi itu, tidak ada seorang pun manusia itu dikatakan bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada itu manusia yang belum mengenal kelemahan dan kekurangan atau kelebihan dari dirinya. Manusia yang belum bisa menentukan strategi belajar yang efektif yang ada dalam dirinya. Makanya dalam lembaga pendidikan itu nantinya diperlukan optimalisasi layanan BK itu untuk memahamkan peserta didik itu pada pengenalan gaya belajar, pengenalan kecerdasan majemuk, pengenalan pada potensi belajarnya. Lanjut. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa pengguna internet masyarakat Indonesia itu lebih dari separuhnya, maka kalau dulu zaman saya sekolah dulu itu layanan bimbingan konseling masih manual. Tapi saat ini karena memang semuanya berbasis digital, ini nanti mungkin Bu Cindy yang bisa menjelaskan karena Bu Cindy ini bidang keahliannya di bidang digital. Maka ini yang menjadi menjadi luaran kami dalam penelitian ini nantinya bahwa fitur produk yang kami
yang kami kembangkan untuk layanan bimbingan konseling itu tidak lagi berbasis konvensional, tapi sudah berbasis digital, berbasis online. Online-nya tidak hanya online berupa website atau WhatsApp, WA, dan seterusnya, tapi berbasis Android. Caranya seperti apa? Contoh seperti ini, figur 1 ini. Siswa itu bisa melakukan layanan bimbingan konseling tidak harus bertatap muka dengan gurunya. Tapi siswa cukup menuliskan di username sama password ini, kemudian siswa akan mendaftar. Kemudian di figur kedua ada homepage ini, siswa di sini ada beberapa layanan, mulai dari panduan untuk mengikuti alat tes ini, kemudian di sini ada tes buta warna, ada tes gaya belajar, ada tes alat ungkap masalah, dan alat tes yang lainnya. Ini dalam rangka apa, Bu, ini? Alat tes ini sesungguhnya untuk membantu para siswa. Pertanyaannya sekarang, Bu, apakah alat tes ini akan nanti diketahui oleh semua orang? Tidak, yang tahu hanya siswanya sendiri. Mengapa? Karena peserta didik siswa atau mahasiswa itu mereka juga punya privasi. Mereka ingin apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kelebihan saya itu tidak ada orang yang tahu, cukup saya yang tahu, gitu kan. Jadi layanan bimbingan konseling online yang dikembangkan ini nantinya adalah layanan bimbingan konseling yang adaptif dengan dunia sekarang, yang adaptif dengan kebutuhan sekarang, yang berbasis online, yang berbasis digital. Ini contoh dari alat tes bimbingan, alat tes kecerdasan majemuk, kemudian ini ada contoh alat tes gaya belajar. Bu, ini yang bulat-bulat ini apa? Ini alat tes buta warna. Alat tes buta warna mudah sekali diunduh di internet, banyak, tapi di sini, di aplikasi ini kami mengembangkan produk ini dalam rangka untuk apa sih, Bu, sebenarnya? Contoh, di sini ada angka 1 yang tidak terlalu tajam. Kemudian anak-anak yang normal penglihatannya, dia akan bisa menuliskan seperti ini. Tapi anak-anak yang penglihatannya itu agak terganggu, mungkin ini agak putus-putus. Bu, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya bisa untuk pembagian tempat duduk siswa, bisa jadi ke sana, atau mungkin bisa jadi guru bisa memapping, bisa memploting bahwa jika menuliskan di sini saja tidak jelas, maka berarti anak ini mengalami gangguan buta warna. Kalau ternyata dia itu sekolah di SMP, kemudian lulus, masuk SMK. Masuk SMK ambil jurusan listrik. Sementara dia mengalami kekurangan dari sisi buta warna. Maka ini sangat berbahaya. Maka dari sinilah diperlukan optimalisasi layanan BK yang memang betul-betul profesional. Pertanyaannya sekarang, Bu, apakah kita yang nanti lulus dari guru PAI, PBA, kemudian PGMI, atau mungkin dari Fakultas Saintek ini nanti bisa tidak menggunakan? Sangat bisa dengan ini. Dan ini pun akan sangat membantu bagi peserta didik atau mungkin adik-adik kalian atau mungkin keluarga kalian nantinya. Oke, kemudian dari layanan BK ini akan hasilnya itu bisa di-download langsung oleh siswa. Yang saya katakan privasi tadi itu, bahwa hanya siswa yang tahu. Bu, ini maksudnya sebelah kanan ini figur 5, ini maksudnya apa? Jika siswa itu dari hasil tes buta warna ini atau hasil tes yang lain, apa yang sudah diunduh itu kemudian siswa itu mau melanjutkan untuk konsultasi ke guru BK-nya. Misal memilih Bu Rindawati atau Pak Fauzi dan seterusnya. Yang tahu itu hanya siswa dan guru BK yang di chat tadi itu. Yang lainnya tidak tahu. Jadi privasinya ini sangat-sangat terjaga. Maka dengan optimalisasi layanan BK yang adaptif, yang menggandeng dengan berbasis IT, berbasis digital ini, harapannya teman-teman saat lulus nanti itu tidak menjadi guru BK yang konvensional, tapi menjadi guru BK atau memiliki kompetensi bimbingan konseling yang adaptif dengan kebutuhan sekarang. Oke, sekian yang bisa saya paparkan untuk kejelasan dari digital, kemudian kejelasan dari online berbasis Android dan seterusnya. Nanti pemateri kedua, Bu Cindy, yang akan bisa menjelaskan lebih detail karena Bu Cindy ini keahliannya di bidang media dan teknologi digital itu. Oke,
Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eni atas materinya. Oke, baik teman-teman, mari kita simak materi yang kedua, digitalisasi konsultasi online sebagai solusi di masa pandemi COVID-19. Kepada yang kami hormati Ibu Cindy Naurusta, SST, MP, silahkan. Baik, terima kasih. Ini saya share screen dulu ya. Apa kelihatan share screen saya? Ibu, masih proses. Ini sudah. Bisa siap. Ya, sebentar. Sebentar. Sudah keluar slide saya? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Eni Variatul dan yang saya sayangi para mahasiswa kami yaitu dari PBA, ya PBI, ada juga dari Saintek, anak-anak saya yang dari informatika ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di webinar yang kami adakan di hari ini untuk riset dari Ibu Dr. Eni ya. Jadi saya adalah salah satu tim dari beliau. Saya di sini bidangnya adalah masalah di aplikasinya, yaitu masalah di softwarenya. Jadi di sini saya konsentrasinya ya di bidang informatikanya ya. Jadi bagaimana mendigitalisasikan sesuatu yang masih manual. Jadi sudah diterangkan oleh Bu Eni tadi bahwa sekarang ya di masa pandemi ini pasti banyak orang stres ya, mentalnya kena ya. Jadi, nah yang sesuai dengan data yang disebutkan oleh Bu Eni, saya juga memiliki data yang sama dengan Bu Eni bahwa ya yang paling banyak stres itu adalah masa-masa remaja karena ya kalian mungkin ya juga pernah remaja ya, pernah menjalani SMP, SMA ya kan. Jadi waktunya main di saat-saat itu adalah waktunya kalian main, waktunya kalian untuk mengeksplor sesuatu dan tiba-tiba harus di rumah terus, harus lihat handphone terus ya, nggak bisa main dengan teman-teman yang lain, nggak bisa belajar bareng dengan teman-teman yang lain, maka tingkat stres kalian pasti akan meningkat. Nah di sini butuh adanya konseling ya. Biasanya kalau kalian pasti punya ya guru BK ya di di SMP, di SMA pasti ada guru BK yang biasanya suka terlambat ya. Biasanya ya selalu ke BK ya, yang nakal, yang suka bolos biasanya ke BK. Nah, itu ya biasalah kenakalan remaja seperti itu. Jadi yang jika sebelumnya memang masih manual yaitu hanya berhadapan langsung, harus bertemu langsung dengan guru BK-nya, maka sekarang harus di digitalisasi, yaitu harus intinya adalah di online kan, atau istilahnya sudah berbasisnya adalah komputer, yaitu digital. Di sini judul yang saya angkat adalah digitalisasi konsultasi online sebagai solusi masa pandemi COVID-19, yaitu aplikasi mobile counseling online. Oke. Kita tahu bahwa COVID-19 sendiri terjadi sudah 2 tahun ini ya, mau mendekati 2 tahun ini. Banyak yang terbatasi ya, kita tidak boleh berbincang-bincang, kita tidak boleh ngobrol secara dekat, kita tidak bisa bepergian kemana-mana, kita tidak bisa berkerumun, kerja kelompok ya kan, kita nggak bisa nongkrong ya, kita tidak bisa berjabat tangan, kemudian tidak bisa saling menatap, saling menatap ya. Kemudian kita tidak bisa keluar rumah, jadi harus di rumah terus ya, tidak boleh keluar ya, kecuali kalau ada kepentingan. Dan itu pun harus masih menggunakan prokes yang sangat ketat ya. Maka ya apa yang ditimbulkan ya jadinya adalah depresi ya. Depresi ya, yang paling rentan tentu adalah remaja. Kalian masih remaja apa sudah tua? Remaja ya masih ya.
Oke, ini ya masalah utama ya. Saya mengambil data dari UNICEF sendiri bahwa ya yang memang lebih banyak mengalami depresi atau mental sickness, katakanlah istilahnya yaitu tadi ya, stres ya, karena terlalu dikurung di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan apapun, bahkan hobinya itu terhenti ya dikarenakan pandemi ini ya. Jadi tidak bersemangat ya. Jadinya generasi rebahan ya, kalau kita bicara sekarang ya, generasi rebahan, sukanya ya di rumah rebahan ya, nggak mau ngapa-ngapain. Kemudian nafsu makan berkurang. Wah, itu kecuali yang suka makan ya, nafsu makan bertambah, biasanya langsung ngembang ya. Kemudian pola tidurnya terganggu, kemudian khawatir yang berlebihan. Nah, di sini kita tahu, saya mengambil datanya di sini ya dari Persatuan Dokter Gangguan Jiwa Indonesia ya. Jadi, nah di sini minimal usianya itu 14, berarti ya sekitar anak SMP ya kan, dan maksimum biasanya 71 ke atas atau orang-orang tua. Karena orang-orang tua, apalagi kalau di desa ya kan, itu selalu kadang bertani, kadang sepedaan dan lain-lain. Ketika harus di lockdown, harus tahan di rumah, maka ya kita di tingkat kesetresannya itu pasti akan bertambah. Dan kebanyakan adalah wanita atau perempuan. Karena perempuan di sini juga ya biasanya nge-mall ya kan, biasanya jalan-jalan ya, belanja ke pasar, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian ada lagi juga sama ya datanya, nah kurang lebih ya kan 17 sampai 29 tahun. Jadi ya masa-masa SMA juga masuk ke dalam tingkat stres yang paling tinggi di masa pandemi. Nah, kita lihat tadi bahwa 14 tahun ya masih SMP, kemudian yang 17 tahun ya dari SMA sampai yang mungkin sudah kerja ya. Nah, itu tingkat kesetresannya memang yang paling besar ya. Jadi di sini yang dibutuhkan apa? Yaitu adalah ya kebersamaan ya kan, meskipun istilahnya kita nggak bisa bertemu, paling nggak harus rame di grup, kita saling mendukung di grup. Kalau ada teman yang membutuhkan ya kita hadir ya kan. Kemudian kepedulian ya, kadang sekarang itu sudah zamannya mungkin karena harus social distancing dan lain-lain, maka tingkat kepedulian kita ini berkurang. Jadi akhirnya temannya yang mungkin sakit ya, mungkin sedang positif dan lain, tapi karena kita takut untuk tertular, akhirnya kepedulian itu tadi berkurang. Nah, semakin stres kan ya, saya sudah sakit nggak ada yang peduli, nggak ada teman-teman yang menjenguk dan lain-lain, karena ya tidak boleh menjenguk ya kan. Akhirnya tingkat kepedulian kita berkurang. Terus ada solusi ya, jadi memang harus butuh teman berbincang atau istilahnya butuh konsultasi, teman berbicara ya kan, teman untuk bisa sharing ya. Biasanya nah, kita kalau di sekolah bersama dengan guru BK dan atau langsung ke psikolog. Kalau sudah parah sekali ya, itu berarti bisa langsung ke psikolognya. Nah, tadi ya kita tidak bisa kemana-mana ya, kita harus di lockdown dan lain-lain ya. Mulai dari PSBB, PSBM ya, PSBB transisi, mikro, level 1, level 2, level pedas banget. Nah ya itu macam-macam ya, nanti kita nggak tahu, nanti kita sampai ya mungkin semua nama-nama di film-film mungkin bisa jadi ya, sampai Age of Ultron dan Endgame ya, masuk ke Avenger ya. Jadi kita nggak tahu ke depannya nanti bagaimana Indonesia ini untuk menanggapi atau mengurangi lagi ledakan, kalau ada ledakan ketiga ya, tadi dengar-dengarnya ada ledakan ketiga ya, ledakan yang bisa diprediksi ya. Jadi mungkin ada istilah-istilah lagi yang akhirnya mungkin ya pemerintah akan menghindari yang melockdown ya. Jadi PSBB, PPKM ya harus di rumah intinya ya, tidak boleh kemana-mana, semuanya dibatasi. Nah, jadi ya kenapa semuanya itu harus didigitalisasi? Karena ketika kita hanya memiliki yang manual, katakanlah hanya dari catatan, ya, hanya menulis, ya, kemudian catatannya itu hilang, kemudian catatannya itu terbakar, kena banjir, basah, kena hujan dan lain-lain, maka data itu akan hilang selamanya. Maka data yang manual tadi harus didigitalisasi atau istilahnya kita membuat itu menjadi sebuah aplikasi atau sebuah software. Dan ini memang ya pekerjaannya anak-anak informatika, anak pendidikan teknik informasi dan komputer, ya P3 ya. Jadi yang berhubungan dengan software. Ya, manual itu digital. Jadi semuanya sekarang sudah serba digital. Semuanya serba basic adalah komputer. Apalagi sekarang yang paling banyak sekarang itu adalah PC ya, laptop ya, dan handphone yang selalu dibawa dan harus sudah dimiliki oleh setiap orang.
Jadi mau nggak mau ya perkembangan zaman teknologi kita harus ikut ya kan, kita tidak bisa terus-terus manual, kita tidak bisa terus-terusan hanya bisa mencatat. Nah, karena resiko dari mencatat itu tadi itu adalah bisa hilang ya. Di sini aplikasi mobile counseling online ini ya kita berbasisnya mobile ya, jadi Android. Di sini anak-anak informatika ya, khususnya untuk pengetahuan mendigitalkan sesuatu ya, di sini ketika kita ingin memasukkan ke mobile maka basicnya itu adalah Android ya kan, kebanyakan adalah Android. Mau pakai iPhone boleh, pakai iOS ya itu boleh ya. Nah, tapi kebanyakan yang sekarang itu adalah Android. Nanti saya perlihatkan datanya. Di sini untuk membuat sebuah aplikasi ini maka dibutuhkan adalah database. Database ini istilahnya itu adalah lemari penyimpan data. Kalau secara manualnya kayak lemari baju, lemari buku, dan lain-lain. Nah, kalau di dunia digital itu kita namakannya adalah database. Jadi, dia adalah software yang berfungsi untuk menyimpan semua data yang ada atau data yang akan diolah. Ya. Di sini aplikasi MCO kita menggunakan SQL Yoke, ya, kemudian kita menggunakan Android Studio, ya, di mana bahasa pemrogramannya basicnya adalah Java, ya. Kemudian ya untuk mengonline-kannya kita biasanya update-nya di FileZilla. Jadi 3 komponen ini yang dibutuhkan untuk bisa membuat sebuah aplikasi mobile yang dimana bisa digunakan oleh para siswa-siswa dari SMP, SMA yang butuh melakukan konsultasi secara online kepada guru BK mereka maupun kepada psikolog. Ya. Jadi untuk kedepannya Bu Eni menginginkan ini seperti Halodoc ya, jadi seperti konsultasi online di mana konsultasinya itu mungkin bisa di-share menjadi pembelajaran untuk yang lainnya, dan istilahnya ada media ketika orang itu malu untuk bercerita. Biasanya kan ada kalau anak-anak itu ada masalah dengan keluarga ya kan, entah itu broken home atau istilahnya dia tidak terlalu dekat dengan orang tuanya, maka dia butuh sosok yang lain ya. Mungkin guru BK maupun psikolog yang mungkin bisa membantu permasalahannya. Ketika dia tidak bisa menemui beliaunya, maka ya ini, aplikasi MCO ini akan sangat membantu dia itu agar tetap masih bisa untuk berkonsultasi secara online tanpa harus bertemu dan mendatangi beliaunya. Kenapa kita basicnya mobile ya? Karena memang saat ini paling banyak digunakan itu adalah handphone atau basicnya adalah mobile. Kalian di sini pasti semuanya sudah punya handphone ya kan? Entah itu dari versi 123, versi Android 123, versi iPhone 123 dan lain-lain ya kan. Nah, di sini didapatkan bahwa di tahun 2021 ya sekarang ya itu sudah hampir 80% ya rakyat Indonesia itu ya, penduduk Indonesia itu sudah menggunakan handphone atau memiliki smartphone ya. Dan kenapa mobile phone ini juga yang menjadi basic saya atau basic kita itu untuk membuat sebuah aplikasi, karena di dunia pun ya 5,27 billion ya atau sekitar 66,9% penduduk di dunia itu pasti menggunakan mobile phone ya, handphone, smartphone ya, itu untuk melakukan mobilitas, melakukan istilahnya semua menyelesaikan semua tugas yang dimiliki. Kalau di Indonesia sendiri smartphone-nya ya paling banyak Oppo ya. Pasti siapa di sini handphonenya Oppo ya? Saya handphonenya Oppo ya. Jadi paling banyak itu handphonenya Oppo. Kemudian Samsung diikuti dengan lainnya ya. Nah, ya, jadi sebelumnya aplikasi ini memang khusus untuk mengonline-kan atau istilahnya mendigitalkan tes-tes masalah tes tentang gaya belajar, tes istilahnya tes dasar yang untuk mengetahui itu gaya belajar dari siswa dan kemampuan siswa ya dalam tes buta warna dan lain-lain. Di sini yang biasanya ngisinya itu adalah di kertas ya, diwaktuin ya kan, ayo ngisi sampai jam sekian, nanti dikumpulkan. Nah itu jadinya apa ya, kadang terbentur waktu, akhirnya ngisinya juga enggak sebenarnya ya kan, atau istilahnya kita memang tidak sedang mengalami depresi dan lain-lain, maka tapi harus ngisi itu ya kan. Nah itu jadi ngisinya kadang tidak efektif kalau hanya sekedar di kertas atau istilahnya di waktu.
Tapi aplikasi ini kita bisa mengisinya kapanpun kita misalnya merasa depresi dan lain, kita mau tahu kita sebenarnya dalam kondisi apa, bagaimana gaya belajar kita sebenarnya. Jadi nanti ketika pemilihan jurusan dan lain itu sesuai dengan kemampuan. Nah, ini si aplikasi NVO ini bisa mengcover itu. Kemudian di sini ada beberapa tesnya ya, mulai dari tes buta warna, tes pembelajaran majemuk, kemudian tes kecerdasan majemuk, kemudian pengungkapan masalah dan lain-lain ya. Itu akan menghasilkan, ini beberapa hasil tes yang sudah kita lalui. Jadi semua hasil tes yang kita lakukan itu pasti akan tersimpan. Nah, fungsinya database tadi itu adalah menyimpan setiap hasil tes. Bayangkan ketika sebuah aplikasi itu tidak memiliki sebuah database, yaitu untuk menyimpan semua data yang telah dilakukan, maka ya tidak ada fungsinya ya kan. Jadi ketika aplikasi tidak punya database, maka percuma saja aplikasi itu berjalan karena tidak akan bisa menyimpan apapun yang sudah dilakukan oleh user atau kita sebagai penggunanya. Nah, di sini hasilnya jika tes buta warna ya menghasilkan, berarti benar, berarti kita bisa mengetahui bahwa kita tidak buta warna. Kemudian dari hasil tesnya yang lain, itu untuk masalah gaya belajar ya kan, itu sudah terlihat di tes ini. Jadi kita langsung mengetahui apa saja yang kita telah lalui di sini. Ya, tujuannya apa ya? Biar nanti tingkat kesetresan mereka ini nanti berkurang ya kan. Mereka bisa bahagia ya, karena untuk saat ini yang paling penting itu adalah bahagia. Bagi saya adalah pribadi yang peduli, pribadi yang pintar, pribadi yang sukses itu tumbuh dari orang yang bahagia. Saya percaya itu karena jarang sekali kita bisa mencetak itu orang bahagia. Ya, jadi sebisa mungkin besok ketika kalian punya mahasiswa atau punya murid atau punya anak sekalipun, cetaklah dia menjadi pribadi yang bahagia. Karena jika bahagia maka dia bisa tumbuh menjadi orang yang empati, dia bisa tumbuh jadi orang yang sukses. Nah, ya itu sekian mungkin dari saya. Bila ada mungkin pertanyaan dan lain-lain, silakan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum lanjut pada sesi tanya jawab, mungkin ada sedikit yang ditambahkan dari Bu Eni. Monggo disilakan Bu Eni. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Menarik sekali Bu Cindy. Sebenarnya gini teman-teman, ini kan mahasiswa itu ini kan rata-rata masih semester berapa Bu Cindy? Semester 5, semester 7 gitu ya. Mungkin ini dari sini teman-teman bisa belajar ya, karena saya, Bu Cindy, dan satu dosen dari UNESA itu bekerja sama sehingga kami dari kerjasama ini menghasilkan produknya berupa layanan bimbingan konseling online berbasis Android. Nah, ini yang mungkin tidak banyak disentuh oleh teman-teman ya. Jadi saat mengerjakan skripsi itu sendiri-sendiri. Yang dari PBA, ya PBA sendiri. Yang dari PAI sendiri. Yang dari teknik informatika juga sendiri. Artinya kalau sendiri-sendiri itu tidak ada sinergi. Saya, Bu Cindy, dan Bu Retno dari UNESA itu dengan sinergi itu artinya bisa menghasilkan produk. Harapannya dari webinar pada siang hari ini itu teman-teman nanti bisa bisa saling bersinergi. Teman-teman yang dari PBA, yang dari PAI yang punya ilmunya itu nanti bisa dibantu sama teknik informatika yang bisa matching untuk membuat produk yang bisa dilanjut untuk entah itu tugas akhir skripsi atau mungkin pengganti dari skripsi itu membuat artikel yang ranahnya itu menghasilkan produk dan yang lainnya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan untuk teman-teman yang dari PAI, PBA, PGMI atau yang dari Fakultas Saintek terkait dengan kontennya atau terkait dengan digitalnya. Monggo, silakan. Oke, Ibu. Monggo teman-teman yang penasaran mungkin dengan aplikasinya ya. Keren banget gitu kan ya, yang bisa menjawab masalah kita di masa pandemi ini. Silakan mengaktifkan mode
ini mikrofonnya dan kemudian menyalakan mode videonya. Silakan teman-teman. Ini masih banyak ya teman-teman yang belum menyalakan mode videonya. Silakan diaktifkan teman-teman, biar kita bisa saling bersua ya. Monggo disilahkan yang ingin bertanya. Atau masih pada bingung teman-teman ini? Monggo, enggak apa-apa dipertanyakan teman-teman. Barangkali yang sudah ada pengalaman di sekolah atau sudah mengajar begitu. Ada kendala? Sedikit-sedikit memancing ya. Sebenarnya untuk pengenalan potensi belajar untuk Anda sendiri semua yang ada di grup ini gitu ya, yang ada di Zoom ini, apakah saya ingin tanya rata-rata mas-mas, mbak-mbak semua itu sudah tahukah Anda itu gaya belajarnya di mana? Kecerdasan majemuknya di mana? Alat ungkap masalah Anda itu punya masalah di mana? Rata-rata sudah tahukah di situ? Dan pertanyaan yang kedua, apakah alat tes BK ini diperlukan untuk semua siswa atau untuk Anda semua itu diperlukan nggak alat tes ini? Ada yang bisa menjawabkah di sini? Perlu nggak sih siswa itu atau perlu nggak sih mahasiswa itu tahu gaya belajarnya? Oke, ada yang dari mahasiswa PAI, PBA atau dari teknik informatika yang bisa menjawab itu? Selama Anda sekolah di SD, SMP, SMA sudah pernahkah dikenalkan dengan oke, ini loh Anda, ini loh Laksamana misalnya, Laksamana Safak. Kamu ini gaya belajar kamu di sini loh Safak. Nanti kamu cara belajarnya harus seperti ini. Pernah tidak dikenalkan seperti itu? Dan apakah itu menjadi kebutuhan Anda? Oke, monggo silakan. Yang lain ada pertanyaan? Atau Safak sendiri? Oke, ini ada Najmi Bu, dan mungkin ingin bertanya, silakan diaktifkan dulu Najmi. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf belum bisa, mungkin karena sudah masih di tengah jalan jadi belum bisa aktif kamera dulu. Mohon izin sebelumnya kepada Mbak Rifah dan Bu Eni dan Bu mohon izin tadi terkait dengan pertanyaannya Bu Eni yang tadi, perlu nggak sih mahasiswa mengenali gaya belajarnya? Sebenarnya perlu sekali, karena kadang itu kita bingung, kita ini visual atau auditorium atau visual auditori. Nah, menurut pengalaman saya melakukan penelitian kemarin itu ternyata di beberapa sekolah itu masih menerapkan cara lama yang mana mereka mendatangkan siswa dan itu masih di tengah pandemi COVID-19 kan, jadi kayak masih bahaya banget gitu terkait dengan alat tes dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, itu sangat diperlukan sekali aplikasi ini. Menurut pribadi ya, Mbak, karena posisi kadang itu guru BK hanya melakukan tes, guru bimbingan dan dosen itu hanya melakukan tes, tapi tidak menjelaskan secara menyeluruh, oh ini anak ternyata auditori dan cara belajarnya itu harus digunakan, dan di pemahaman tersebut itu sangat diperlukan gitu untuk guru BK. Nah, untuk pertanyaan dari saya kepada Bu Eni, kenapa guru BK itu beberapa guru BK itu hanya melakukan tes saja gitu, tapi tidak melakukan tindak lanjut yang lebih pasti gitu, Bu. Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Oke, tindak lanjut yang lebih pasti seperti apa yang diharapkan? Yang saya harapkan itu seperti kita dikasih pemahaman terkait anak ini tuh contoh ada korelasinya antara guru BK dan juga guru mata pelajaran. Contoh anak ini memang tidak seberapa paham di matematika, tapi dia itu ternyata belajarnya audiovisual gitu, Bu. Harusnya ada arahan seperti itu. Namun kan saya pribadi ketika saya dulu tes di SMP hanya sekedar buku hasil dari kayak hasil psikolog, terus habis itu sudah
itu hanya dibagikan saja, tapi tidak dijelaskan secara pasti. Seperti itu. Oke, terima kasih Najmi. Selama ini bimbingan konseling atau konselor atau guru BK itu siswa dikasih alat tes. Kemudian alat tesnya sudah selesai, kadang-kadang tidak dikomunikasikan ke klien atau ke siswa itu sendiri. Sebenarnya hasil itu privasi ya sifatnya privasi dikomunikasikan ke siswa, tapi juga perlu dikomunikasikan ke guru-guru kelas. Tapi dikomunikasikan guru kelas itu bukan yang menyangkut privasinya, misalnya gaya belajar tadi itu. Dipetakan secara mappingnya di kelas. Oh, ternyata grafiknya di kelas A, kelas B, kelas C ini berbeda. Maka disampaikan ke guru-guru kelas itu bahwa cara mengajar di kelas A dengan cara mengajar di kelas B itu harusnya berbeda. Mengapa berbeda? Karena gaya belajarnya berbeda. Kemudian kecerdasan majemuknya berbeda, itu harus disampaikan gitu kan. Nah, dulu saya juga menjadi guru BK, kemudian masih manual. Tapi karena sekarang sudah zamannya IT, kemudian saya bekerja sama berkolaborasi dengan Bu Cindy, inilah yang menjadikan manusia itu harus berkolaborasi gitu. Apa yang menjadi keilmuan saya di bidang teknologi pendidikan belum lengkap dengan di media digitalisasi tadi itu. Maka dengan saya berkolaborasi dengan Bu Cindy akhirnya mampu menghasilkan produk berupa layanan BK online berbasis Android. Nah, harapannya dari webinar ini teman-teman itu apa yang dimiliki di Najmi dari PAI. Itu Najmi bisa berkolaborasi dengan anak-anak yang dari Saintek. Kemudian menghasilkan produk berupa apa gitu yang bisa dua-duanya bisa dipakai. Bisa dipakai dari sisi dunia pendidikan untuk Najmi, kemudian bisa dipakai dari sisi yang dari teknik informatika mungkin kelemahannya dari sisi pendidikan di sekolah, Bu, karena rata-rata mereka itu di balik layar membuat produk. Tapi itu kan bisa dipakai untuk entah itu menyelesaikan tugas akhir atau produk itu nanti bisa diakui oleh lembaga lain, kemudian bisa di-HKI-kan. Anda punya produk, tidak perlu harus kerja berat-berat, tapi dari produk itu katakanlah seperti yang saya sebutkan tadi itu dengan Bu Cindy bahwa dengan produk MCO ini, mobile counseling online ini, siswa tidak perlu tatap muka dengan gurunya, tapi siswa tinggal klik-klik di HP, kemudian siswa selanjutnya akan bisa seperti Halodoc itu, siswa tinggal memilih bintang mana yang paling banyak dari konselor atau psikolognya itu, dari situ guru BK-nya dapat fee, dapat gaji di situ, kemudian yang mengembangkannya pun juga nanti akan dapat fee. Nah, artinya adik-adik yang dari Saintek ini, yang dari teknik informatika bisa diberdayakan dengan itu. Coba kalau misalnya anak-anak yang dari teknik informatika itu hanya stagnan, hanya mengandalkan keilmuannya sendiri, tidak bisa jalan. Makanya kita hidup itu perlu berdampingan, kita perlu berkolaborasi dengan Bu Cindy, dengan bidang keilmuan dari bimbingan konseling dari UNESA, sehingga produk yang diterapkan itu nanti bisa benar-benar adaptif, benar-benar diperlukan, dan kita tidak perlu capek-capek harus melamar kerja kemana-mana, karena dengan produk yang sudah ada, kemudian akan nanti bisa digulkan seperti Halodoc itu, uang itu akan datang sendiri, gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang masih fresh ini, yang masih fresh graduate ini, saya rasa saya, Bu Cindy ini angkatan lama gitu kan ya. Mahasiswa ini kan luar biasa kan pengetahuannya, bisa searching kemana-mana, bisa menghasilkan alat tes apapun itu, bisa menghasilkan produk berupa apapun. Tapi dari apa yang sudah kami share hari ini, yang kami webinarkan ini paling tidak memberikan keilmuan baru bagi teman-teman. Dan untuk guru BK tadi itu, yang dikatakan Najmi, kenapa ini kita tidak diinformasikan? Bisa jadi tidak diinformasikan itu selama ini siswa kurang merasa terjaga privasinya. Tapi dengan MCO yang dikembangkan ini, mobile counseling online, siswa merasa nyaman dengan layanan yang diberikan, siswa merasa privasinya terjaga karena hanya dirinya dan konselor yang tahu. Seperti itu. Gitu. Ya, semoga kedepannya teman-teman semua ini, baik yang dari Fakultas Agama Islam maupun dari Fakultas Saintek ini nanti bisa berkolaborasi sehingga
dari apa yang hari ini kita webinarkan itu tidak selesai hanya di webinar, tapi paling tidak teman-teman nanti punya opsi A, B, C, D untuk lebih banyak berkarya. Karena mendukung dari kebijakan Mas Menteri gitu ya. Mahasiswa itu tidak hanya lulus itu hanya dapat selembar ijazah gitu saja, tidak hanya itu, tapi yang diutamakan adalah skill. Kemudian skill itu dapat menghidupi kalian, skill itu dapat menghidupi orang banyak, seperti itu. Monggo, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Yang dari Fakultas Saintek belum ada suaranya. Oke, yang dari FAI juga masih belum. Ayo, monggo, silakan. Ada pertanyaan? Ini Bu Cindy, ini bidangnya di bidang apa? Teknik informatika. Monggo, yang mau mengembangkan, Bu, saya mau mengembangkan ini, Bu. Monggo, silakan. Untuk mungkin anak-anak informatika yang sudah gabung di saya, maksudnya gabung di ini, ya mungkin perlu diketahui bahwa ketika kita mau bikin sesuatu, jangan lupa bahwa pengetahuan atau ilmunya itu yang harus kalian kuasai dulu. Jadi kalau kalian tadi mau membikinkan, katakanlah membikinkan konseling online seperti ini, maka ya harus tanya kepada pakarnya, pakar yang memang di bidang BK ini. Jadi bukan asalkan memberikan isian atau ilmu tersebut, jadi harus menggandeng. Karena kalau memang kita tidak mau belajar itu secara instan, maka kita menggandeng langsung ke. Jadi kalau mau bikin aplikasi apapun itu, ya, jadi kita memang istilahnya kita main belakang ya. Katakanlah kita yang bagian di belakang, kita yang tidak terlihat. Nah, tadi kita yang bisa menjalankan itu semua. Tapi itu tadi kembali ke ilmunya tidak boleh asal, jadi harus benar-benar kepada ahlinya. Jadi apapun itu, entah itu mau bikin aplikasi tentang aplikasi pendanaan, aplikasi tentang keuangan dan lain-lain, kita harus ilmunya dikuasai dulu baru kita bikinkan ke aplikasi atau sistem informasi. Ya. Jadi untuk yang aplikasi secara tadi ya selain Android Studio, biasanya kalau saya dulu zamannya pakai Eclipse ya. Sekarang mungkin sudah tergerus dengan Android Studio karena Android Studio sekarang memang sudah bisa merambah semua fitur yang ada di mobile ya. Jadi kalau ingin membuat aplikasi mobile silahkan mempelajari Android Studio. Database ini kebetulan pakainya tadi kita pakai SQL Doc, mungkin mau SQL yang lain, jenis yang lain, Oracle mungkin ya, itu boleh ya. Jadi cari apapun database maupun software yang berhubungan dengan mobile itu bisa kalian pelajari, ya. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan masalah di aplikasinya, mungkin kenapa tampilannya seperti ini atau kenapa harus mobile. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kenapa mobile ya memang saat ini semua punyanya mobile ya kan, lebih enak dibawa itu mobile, bisa dibawa kemana-mana ya. Tapi juga justru ya memang harus butuh internet ya. Jadi memang dua hal itu yang paling bekerja sama, yaitu internet dan mobile. Jadi kalau punya mobil aja nggak ada internetnya ya sama aja ya kan, nggak bisa jalan aplikasinya. Dan aplikasi ini memang basisnya online, jadi ada servernya ya. Ada servernya, jadi kalian bisa online, jadi bisa istinya kalau online itu kalian bisa di mana saja, kapan saja. Itulah enaknya kalau online. Kalau offline ya itu tadi. Dan offline juga tidak bisa interaksinya tidak bisa langsung. Tapi kalau online interaksinya langsung. Apalagi kalau di konsultannya atau katakanlah guru BK atau psikolognya lagi online juga. Nah, itu kita bisa cepat-cepat istilahnya langsung ya, interaksinya bisa langsung. Dan alat ini sangat mudah digunakan Bu Cindy ya, sangat mudah digunakan. Mudah, jadi tampilannya ini sangat user friendly, jadi katakanlah orang awam pun masih bisa menggunakan. Kemudian dari segi memori ya, itu tidak memakan banyak memori. Jadi pertama kali awal kalian menginstal itu hanya 6 MB. Setelah itu ketika kalian mengisikan tes-tes dan lain-lain itu maksimumnya sampai 100 MB. Itu pun tergantung dari berapa kali kalian mengisi ya kan. Kalau ngisinya satu kali mungkin nggak sampai 1. Tapi kalau kalian ingin, aduh coba lagi kayaknya ini bukan saya deh, coba lagi. Nah mungkin itu akan mengambil memori
sedikit gitu. Cuman nggak terlalu langsung menghabiskan memori handphone, enggak. Aplikasi ini sangat ringan ya kan. Jadi ya ini masih, kalau di dunia informatika ini masih versi beta ya, jadi masih percobaan, masih harus kita sempurnakan lagi ya. Ini jika kalian punya ide di aplikasi ini ya, silahkan dituangkan di sini. Jadi untuk perkembangannya, jadi biar semakin baik. Nah kalau sudah oke, kita bisa launching ke ini ya Bu ya, web store ya, apa ke iStore ya iPhone ya ya bisa ke Play Store ya. Jadi kalau ini sudah oke ya, kita sudah sempurnakan semuanya sesuai dengan kebutuhan, kita bisa masukkan itu ke Play Store, kalian bisa mendownload dan mungkin bisa mencoba ya. Mungkin lupa dulu waktu SD SMP SMA lupa tesnya ya, mungkin sekarang mau coba boleh. Saya minta ke Bu Eni kalau mau nyoba sekarang ya Bu Eni ya. Tapi ini masih belum sempurna, jadi ya saya butuh kalian ini sebenarnya yang untuk memberikan ide atau memberikan masukan, atau ya istilahnya mungkin ada, meskipun itu bukan ide baru, tapi paling enggak kalian sebagai penggunanya atau sebagai usernya, kalian pengen apa sih kalau kalian punya aplikasi ini, apa yang kalian harapkan agar kalian itu tadi bisa konsultasi secara online dengan nyaman, konsultasi online secara aman. Nah, itu yang ya saya kira ya tambahan dari kalian ini mungkin bermanfaat ya. Jadi kita mengundang kalian itu bukan tanpa alasan, kami pasti ada alasannya itu. Kami ingin mendengar dari kalian yang jiwa-jiwa muda, yang jiwa-jiwa haus belajar dan jiwa-jiwa yang sangat ingin eksplorasi. Nah itu kita butuh itu. Ya, monggo silakan teman-teman yang masih kebingungan mungkin dan ingin ada yang ditanyakan. Atau sudah paham? Anak muda sekarang itu anak muda yang kreatif ya, harusnya sangat kreatif gitu. Jadi dengan dengan webinar hari ini itu ada beberapa poin yang mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa dengan optimalisasi layanan bimbingan konseling ini dibutuhkan pentingnya banget itu adalah kolaborasi. Tidak bisa hanya guru PAI atau PBA atau PGMI saja, tidak bisa, tapi ini butuh kolaborasi yang kuat dengan orang-orang yang paham dengan digital. Mengapa? Karena dengan layanan bimbingan konseling di era sekarang, jika masih menerapkan yang dikatakan Bu Cindy tadi, itu masih menerapkan layanan bimbingan konseling konvensional, itu tidak laku. Tidak lakunya mengapa? Karena siswanya sudah tidak diperbolehkan tatap muka berlebihan. Jadi MCO itu, mobile counseling online itu menjadi kebutuhan. Maka adik-adik semua, adik-adik mahasiswa diundang untuk webinar hari ini. Tidak hanya kami perlukan untuk memberikan ide gagasannya, tapi paling tidak adik-adik semua ini akan memiliki gagasan, ide yang apa yang harus saya lakukan ya step setelah ini. Karena generasi mudanya adalah panjenengan semua, adik-adik semua gitu kan. Saya dan Bu Cindy ini hanya memancing saja dengan ini loh produk yang kami keluarkan gitu kan. Jadi adik-adik yang lebih paham dengan itu, adik-adik yang lebih kreatif, maka apa ya nanti yang harus kita hasilkan untuk kita bisa segera lulus dari sini, paling tidak tujuan awalnya cepat lulus. Dan yang kedua memberikan kebermanfaatan. Lulus S1 PAI, lulus S1 PBA, lulus S1 Teknik Informatika, tidak hanya sekedar ijazah, kemudian cum laude, tidak hanya itu, tapi apa yang sudah saya pelajari, mungkin terkait dengan materi bimbingan konseling, atau materi yang kaitannya dengan Bu Cindy tadi, itu materi tentang digitalisasi dan yang lainnya. Itu kita tidak hanya mendapatkan nilai di ijazah saja, tapi apa yang sudah kita pelajari itu dapat ditelurkan di masyarakat, berguna bagi anak didik kalian nanti, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Harapannya ke sana. Baik, Bu Eni, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan dari Dimas Bukin. Download aplikasinya di mana ya? Kemudian ada pertanyaan juga dari Helmi.
Maaf Bu, mau tanya untuk tingkat keamanan privasi dari hackernya bagaimana ya Bu? Kan ini aplikasi yang pastinya berhubungan dengan internet. Monggo. Oke, ini kayaknya lebih banyak pertanyaan ini yang menjawab Bu Cindy karena digitalisasinya tadi itu. Kalau downloadnya di mana, produk ini masih dikembangkan. Kami baru saja kemarin baru saja menyelesaikan FGD, dapat saran masukan dari beberapa guru-guru SMP, SMA di Kabupaten Sidoarjo. Jadi produk ini sudah ada, sudah jadi, tapi kami tidak berani men-share langsung, mengeluarkan langsung sebelum kami kasih secara mendalam. Karena kami melibatkan berbagai macam pihak. Jadi download aplikasinya di mana nanti setelah produk itu selesai. Setelah produk itu siap untuk di launching gitu kan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya nanti mungkin Bu Cindy Ibu bisa. Oke, Bu Eni. Baik, untuk masalah keamanan tadi ya. Nah, itu yang tadi saya bilang ya, karena kita tadi basicnya adalah internet ya. Internet itu luas ya, dan pasti banyak hacker ya di sana ya. Masalah data dan lain. Untuk Helmi sendiri orang mahasiswa IT atau di luar IT? Helmi dari IT atau lain? Saya PBA, Bu. Oh, PBA. Oke. Jadi saya nerangkannya ini ya, yang dipahami oleh Helmi ya. Jadi gini Helmi, untuk masalah keamanan ya ini memang belum, karena ini masih versi beta ya kan, jadi masih belum sampai akhir. Tapi ketika kita akan launching, kita pasti mengutamakan keamanan di dalamnya. Kalau di dunia IT sendiri, masalah keamanan itu kalau Helmi pernah masuk ke situs apa, kemudian harus mencentang saya bukan robot atau dan lain-lain, kemudian ada captcha yang dia acak ya, acak nomor huruf dan lain-lain. Nah itu salah satu proses keamanan di sebuah situs. Kemudian untuk dari pengembangnya sendiri atau kita yang bikin sendiri ya, kita akan memberikan pengamanan untuk di aplikasinya. Jadi di dunia IT kita mengenal yang namanya keamanan jaringan. Jadi di sini kita akan memberikan, yaitu tadi salah satunya ada beberapa kode-kode ya, source code yang akan mengamankan aplikasi tersebut agar tidak bisa dimasuki oleh pihak lain. Nah di situ. Jadi ada dua keamanan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah keamanan yaitu yang di aplikasinya sendiri saat pembuatan, yaitu kita akan memberikan ya beberapa source code yang agar bisa di hack ya. Kemudian yang kedua itu adalah keamanan dari user sendiri agar user tersebut pun juga tidak bisa dimasuki oleh hacker-hacker dari luar. Tapi kalau misalnya hackernya adalah keluarga sendiri, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba login pakai aplikasinya, misalnya ibunya kalau login pakai aplikasi anaknya, mau dicoba dilihat hasil anaknya sendiri, misalnya anaknya karena tidak mau cerita, nah itu di luar batas kami ya kan. Tadi kalau untuk kami sendiri kita berusaha untuk mengamankan dari dua pihak, yaitu mulai dari aplikasinya sendiri ya, kita mainnya di server ya, pengamanannya kita main ke servernya. Yang kedua itu mungkin untuk pengembangannya nanti pengamanannya dari usernya sendiri. Jadi yaitu tadi ketambahan captcha, kemudian password itu tidak boleh angka semua, harus campuran dan lain-lain. Jadi dipersulit di passwordnya dan lain-lain itu agar tidak cepat atau tidak mudah dihack oleh orang lain. Tuh mungkin beberapa masalah keamanan. Jadi kalau sebuah aplikasi itu di launching pasti otomatis keamanan itu nomor 1. Jadi ketika ini nanti akan di launching, pasti kita akan memperhatikan keamanan. Kemarin waktu di FGD pun juga requestnya keamanan ya. Jadi ya itu tadi betul masalah curhat itu pasti tidak mau diketahui yang lain ya. Jadi keamanan nomor 1 ya, kita pasti mengusahakan keamanan itu juga nomor 1 di aplikasi kita ini nanti ya. Itu mungkin Helmi jawaban dari saya. Jadi kalau masalah keamanan insya Allah kita pasti akan menomorsatukan itu, karena kita tidak mau malah nanti istilahnya memakai aplikasi ini malah tersebar kemana-mana ya. Kecuali yang seperti kalau Halodoc, kalau memang dia mau di-share silahkan, masalah permasalahannya dia di-share silahkan, tapi selama itu tidak mau di-share itu tidak akan ter-share atau istilahnya terlihat oleh orang manapun ya. Tetap kembali ke pribadinya masing-masing sih. Masalah kan yang mengetahui kalian, Allah dan orang yang kalian ajak bicara itu saja ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan ya.
masalah di aplikasi digitalisasi, ya silakan tanya. Oke, produk ini memfokuskan pada keamanan dan kenyamanan. Keamanan dari sisi digitalnya, gitu. Kenyamanan dari sisi item pertanyaannya, item isinya itu yang benar-benar nyaman untuk siswa itu membacanya, nyaman untuk siswa itu memilih mencentang atau tidaknya. Jadi dua-duanya ini dimaksimalkan. Ini nanti mungkin Pak Mas Nurman Nugroho barangkali bisa memberikan ide gagasannya, karena ini juga terlibat pada pembuatan produk ini selaku dari Kominfo gitu, yang ahli di bidang digitalisasi. Monggo Mas Nurman. Nurman, keluarlah Nurman. Ayo Mas Nurman, suaranya masih di unmute itu. Masih unmute Nurman, dinyalain. Masih unmute? Suaranya masih belum masuk, Mas Norman. Ayo monggo adik-adik, barangkali ada yang tanya. Monggo teman-teman dari PBA barangkali. Tidak ada yang mau ingin lulus lagi. Oke, Mas Norman kayaknya masih gangguan, nggak bisa connect. Internetnya keluar suara. Audionya mungkin Man. Oke, sambil menunggu, monggo silakan teman-teman yang barangkali masih kebingungan ya. Nah, ini ada yang bertanya. Maaf Bu, saya mau bertanya, apakah untuk masuk aplikasi ini perlu login dulu? Silakan. Ya, saya langsung jawab ya. Oke, itu sudah diperlihatkan tadi bahwa aplikasi ini membutuhkan login, yaitu salah satu bentuk keamanan yang pertama, meskipun itu tidak katakanlah sudah biasa login itu ya, mungkin katakanlah aman apa enggak ya, tapi login ini salah satu bentuk keamanan dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tidak akan mudah dimasuki oleh orang lain ya, karena harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, jadi login ini ya menyimpan username password seperti biasanya kalau kalian memakai aplikasi apapun ya. Jika itu membutuhkan login, maka sudah dipastikan aplikasi itu aman. Jadi istilahnya hanya orang yang memiliki username password itu yang bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi pasti ada loginnya. Karena kan aplikasi ini kan nanti akan dipegang oleh setiap siswa. Kalau tidak ada loginnya, ya itu tadi nanti takutnya dari siswa sekolah lain, padahal harusnya sekolah itu yang diberikan aplikasi. Nah, tapi akhirnya bisa masuk dari pihak apapun, manapun ya. Jadi yang bisa login adalah hanya beberapa siswa yang memang memakai aplikasi ini di sekolah. Jadi login ini penting dan memang ada di aplikasi ini. Itu salah satu bentuk keamanan pertama kita di aplikasi ini. Oke, baik. Terima kasih, Bu Cindy. Baik, teman-teman. Mbak Nurul ya. Ya, begitu ya, Mbak Nurul. Masih mungkin ada yang masih belum dipahami. Nggak apa-apa, silakan tanya lagi. Ya, oke, baik teman-teman. Kami rasa cukup ya untuk acara kita pada pagi hari ini. Sebelum closing ceremony, monggo disilahkan kepada Bu Cindy untuk memberikan closing ceremony atau sedikit kesimpulan. Dan Bu Eni juga, monggo yang pertama dari Bu Cindy dulu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ya pesan saya di acara hari ini adalah yaitu tadi ketika sesuatu itu sudah digital, maka sesuatu itu pasti akan mempermudah
orang lain. Dan jadi ketika kita ingin mendigitalkan sesuatu, maka buatlah sesuatu yang benar-benar membantu efektif untuk orang lain. Ketika kita mau mendigitalkan sesuatu yang manual, maka itu juga yang harus kalian perhatikan adalah ilmunya. Jadi jangan hanya asal mendigitalkan, padahal ilmunya itu masih belum sesuai atau tidak lengkap, katakanlah seperti itu. Itu sama aja membuat aplikasi atau digitalisasi yang kita lakukan itu tadi sia-sia. Jadi ketika kita mendigitalkan sesuatu, jangan lupakan ilmunya, ya. Jadi meskipun kalian tidak ingin belajar ilmunya langsung, maka gandenglah orang yang memiliki ilmu tersebut. Kolaborasi, betul kata Bu Eni, kolaborasi itu sangat dibutuhkan karena manusia itu pun juga bukan makhluk individual, ya kan. Kalian masih butuh orang lain, apalagi untuk menciptakan sesuatu yang wah, sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna orang lain, maka itu juga harus hasil dari kerjasama yang baik juga. Mungkin pesan semoga ilmu dari kami semuanya bisa bermanfaat untuk kalian, bisa jadi inspirasi juga untuk kalian, dan semoga ya kalian bisa mengembangkan ini ke aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ilmunya tidak hanya ini, bisa menambah ilmu yang lain ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo disilakan Bu Eni. Untuk teman-teman, semoga di acara webinar pada siang hari ini, pada pagi hari ini, tidak hanya hanya dapat sertifikat saja gitu ya, tapi dari apa yang sudah kita bahas hari ini paling tidak memberikan bermanfaatan berupa ide gagasan baru dari teman-teman. Kemudian ide dan gagasan baru itu nanti bisa dituangkan entah itu untuk dalam penyelesaian skripsi adik-adik semua untuk mendukung itu dan cepat selesai kuliahnya gitu kan. Kemudian yang kedua, karena khususnya untuk teman-teman yang dari FAI, Fakultas Agama Islam, nanti teman-teman akan diberikan kompetensi matang di bidang bimbingan dan konseling. Maka harapannya bimbingan dan konseling itu diberikan sesuai pada waktunya. Waktunya dalam artian sekarang sudah zaman era revolusi industri, bukan 4.0 lagi, tapi sudah 5.0 gitu kan. Jadi kata Bu Cindy tadi itu semua sudah mulai didigitalkan, semuanya sudah mulai berbasis online. Maka apapun yang kita pahami itu jangan diterapkan hanya seperti konvensional yang seperti kalian jalani dulu atau saya jalani dulu. Tapi paling tidak apa yang kalian dapatkan ilmunya hari ini itu bisa bermanfaat bagi peserta didik kalian nantinya atau adik-adik kalian di rumah atau tetangga kalian dan yang lainnya. Jadi yang terakhir, kolaborasi. Tidak mungkin kita itu dapat berkembang sendirian. Contoh, saya dari teknologi pendidikan, saya punya ide tentang ini, tentang inovasi layanan bimbingan konseling online basis Android. Jika saya tidak berkolaborasi, saya tidak bertanya dengan ahlinya, maka tidak mungkin akan dihasilkan produk berupa MCO ini, Mobile Counseling Online. Maka dari webinar ini paling tidak memberikan ide, memberikan gagasan bagi adik-adik semua itu bahwa untuk kita menghasilkan produk perlu adanya kolaborasi, perlu adanya teamwork untuk menghasilkan sebuah produk di mana produk itu akan dapat memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat tapi diri kita sendiri nantinya. Mahasiswa lulus tidak perlu susah-susah cari pekerjaan gitu ya, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari apa? Dari kompetensi yang kita miliki. Oke, semoga webinar pada siang hari ini bermanfaat ilmunya, bermanfaat bagi Anda semua, bermanfaat bagi peserta didik nantinya saat Anda lulus. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Cindy dan Bu Eni. Baik teman-teman, mengingatkan kembali ya, sudah kami share link untuk sertifikat dan juga link presensi. Silahkan diisi teman-teman berdasarkan dengan datanya teman-teman. Dan untuk sertifikatnya nanti bisa langsung link ke emailnya teman-teman sekalian. Oke. Baik, sebelum kita tutup, ini ada sesi
foto bersama dulu ya, teman-teman. Silahkan dinyalakan mode videonya, disiapkan pose terbaiknya. Ini ada 4 slide ya, karena kita tidak tahu ada di slide mana. Monggo disiapkan pose terbaiknya. Yang pertama slide ke-1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Selanjutnya slide yang kedua ya, silakan disiapkan pose terbaiknya teman-teman. 1, 2, 3. Ada 4 slide ya. Mohon tetap tersenyum karena teman-teman sekalian tidak tahu ya berada di slide yang keberapa. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang terakhir teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kepada teman-temannya yang belum bisa bergabung, join di Zoom webinar saat ini, nanti rekaman webinar ini akan kami share di YouTube. Linknya sudah kami share di kolom chat. Kalau kesulitan mencari channelnya, nanti ada di channel mpi.umsida. Begitu ya teman-teman, nanti akan kami share juga link untuk presensi dan link untuk sertifikatnya. Baik teman-teman, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama dengan hikmat begitu ya. Semoga dari materi yang disampaikan oleh Bu Dr. Eni dan Bu Cindy bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kami berharap semoga aplikasinya ini segera launching begitu ya, agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakatnya di lembaga sekolah. Baik teman-teman, mari kita akhiri webinar kita pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika ada kurangnya, itu datangnya dari kami. Jika ada lebihnya, jika ada manfaatnya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cindy sudah bergabung. Terima kasih teman-teman semua mahasiswa. Semoga sukses ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Norman yang sudah hadir dari Kominfo Surabaya. Masih ada gangguan tadi. Oke, saya mohon izin. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak. Ya, monggo. Terima kasih Bu Cindy. Ya, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum.